Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini kita coba akan diskusi tentang objek 2, di mana pada objek 2 ini judulnya itu adalah penggolongan berkala unsur-unsur. Jadi sebelumnya adik-adik juga sudah melihat di video yang telah diberikan itu terkait dengan praktikum objek 2. Itu adalah penggolongan berkala unsur-unsur. Jadi, pada penggolongan berkala unsur-unsur secara umum itu kita akan ada 3 pengerjaan. Yang pertama adalah uji nyala, yang kedua adalah reaksi unsur alkali dan alkali tanah, dan yang terakhir itu adalah reaksi halida. Namun pada video yang telah diberikan itu hanya ada penjelasan tentang unsur uji nyala saja. Yang 2 tadi itu ada reaksi unsur alkali dan alkali tanah, dan reaksi halida itu tidak ada dijelaskan. Oke, jadi kita akan sedikit membahas untuk penjelasan tentang uji nyala. Jadi di video itu juga sudah dijelaskan secara rinci terkait uji nyala, mulai dari warna yang dihasilkan, kemudian juga bagaimana dia bisa berwarna. Jadi udah di sini hanya menambahkan beberapa poin penting saja. Jadi poin-poin penting dalam uji nyala, yang pertama itu adalah uji nyala merupakan uji spesifik untuk logam alkali dan alkali tanah. Kita ketahui bahwa logam alkali dan alkali tanah itu memiliki perbedaan. Kalau kita tinjau dari sistem periodik unsur, alkali itu adalah golongan 1A, sedangkan alkali tanah itu adalah golongan 2A. Kemudian kalau kita tinjau secara muatan, umumnya logam alkali itu adalah bermuatan positif, sedangkan alkali tanah itu dia bermuatan positif 2 atau 2+. Kemudian ini uji nyalanya adalah uji yang sangat konvensional atau uji yang sangat tradisional banget. Jadi dulu orang untuk memisahkan atau untuk membedakan logam antara alkali dan alkali tanah, mereka menggunakan uji nyala. Tapi kalau sekarang itu sudah banyak alat yang bisa digunakan untuk mendeteksi apakah ini logam alkali 1 atau alkali 2 atau alkali tanah. Itu salah satu alatnya yang paling modern itu namanya adalah ICV. Jadi ICV ini nanti kita bisa membedakan, misalnya kita punya sampel, kita mau tahu di dalam sampel kita itu ada logam apa saja, langsung bisa kita deteksi logam apa saja yang terdapat dalam suatu sampel kita. Jadi uji nyala ini uji yang sangat sederhana dan mudah untuk dikerjakan. Prinsip utamanya itu adalah proses eksitasi dan proses emisi. Proses eksitasi dan emisi sudah dijelaskan di video tadi, di mana proses eksitasi itu terjadi ketika elektron dari suatu atom itu mengalami keadaan yang tidak stabil. Akibatnya, dia akan naik ke tingkat energi yang lebih tinggi. Kita tahu tingkat energi secara umum itu ada S, ada P, ada D, dan ada F. Mana S itu ada 1, P itu ada 3, D itu ada 5, F itu ada 7. Jadi masing-masing itu memiliki tingkat energi yang lebih tinggi. Jadi ketika elektron mengalami suatu kondisi yang unstabil, maka dia akan naik ke tingkat energi. Ketika dia naik, elektron tidak hanya naik, juga serta-merta akan menyerap sejumlah energi. Berapa banyak energi yang diserap, itu tergantung dari elektronnya. Antara elektron satu dengan elektron yang lain itu akan berbeda-beda, tergantung dari kekuatan, kemampuan, kemudian besarnya atom, dan ada afinitas elektron, energi ionisasi, itu berpengaruh semua terhadap berapa banyak energi yang diserap. Kemudian kita tahu juga proses emisi atau proses reeksitasi atau deeksitasi, di mana ketika suatu atom itu sudah stabil, maka dia akan turun kembali ke keadaan dasarnya. Kalau misalnya tadi awalnya dia berada di S, kemudian karena tidak stabil naik ke P, kemudian karena stabil lagi sudah stabil, dia balik lagi ke S. Namun ketika dia kembali ke S, dia selalu menghasilkan energi. Kalau tadi ketika dia naik dia menyerap energi, ketika dia turun dia menghasilkan energi.
energi yang dihasilkan ini nanti yang dikonversi ke dalam bentuk panjang gelombang. Ini erat kaitannya dengan warna. Jadi kalau kita perhatikan, nanti ini adalah hukum yang mendasarinya itu adalah hukum Planck, di mana panjang gelombang itu akan berbanding terbalik dengan energi. Panjang gelombang erat kaitannya dengan warna. Makanya uji nyala itu kalau kita perhatikan itu adalah uji warna dari masing-masing logam. Dan warna nyala yang dihasilkan oleh masing-masing logam itu sangat dipengaruhi oleh sejumlah energi yang diserapnya tadi dan juga yang dilepaskannya dalam proses emisi. Jadi masing-masing logam itu tidak akan sama karena dia memiliki perbedaan antara satu logam dengan yang logam lain. Sehingga warna nyala yang dihasilkan juga akan berbeda. Kenapa berbeda? Karena energi yang dihasilkan itu berbeda. Kemudian panjang gelombangnya juga akan berbeda. Itu untuk uji nyala. Kemudian secara umum hasil uji nyala yang kita dapatkan itu adalah ini. Ini natrium sampai litium itu adalah golongan 1A. Dan magnesium sampai ke barium itu adalah golongan 2A. Karena memiliki warna yang berbeda-beda. Namun warna ini itu tidaklah selalu sama dengan teori. Karena banyak pengaruhnya, banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya. Salah satu itu adalah konsentrasi. Yang kedua itu adalah apinya atau warna dari apinya. Yang ketiga itu adalah lingkungannya, lingkungan kita dan seterusnya. Jadi konsentrasi itu sangat mempengaruhi pekat atau tidaknya warna. Nyala api juga sangat mempengaruhi warna tersebut. Kalau misalnya kita gunakan warna api yang umum, misalnya apinya berwarna kuning, maka ketika kita mencoba warna natrium, itu maka tidak akan terlihat jelas. Maka umumnya pada uji nyala itu selalu menggunakan pembakaran yang tidak menggunakan oksigen. Atau biasanya menggunakan bisa nitrogen sebagai bahan bakarnya atau yang lainnya. Kemudian pada uji nyala itu juga digunakan HCl pekat. Tujuannya adalah untuk membersihkan logam sebelumnya pada kawat nikrom. Jadi kalau misalnya kita punya kawat nikrom seperti ini, kemudian di tabung reaksi itu ada larutan yang kita akan gunakan. Jadi sebelum kita pindah dari tabung larutan 1 ke tabung larutan 2, selalu kita bersihkan kawat nikrom kita dengan menggunakan HCl. Tujuannya adalah untuk membersihkan. Prinsip dasarnya adalah dia akan membentuk garam. Jadi kalau misalnya kita awalnya tadi menggunakan natrium, sebelum kita coba lagi ke kalium, kita cuci terlebih dahulu. Sisa-sisa Na yang ada di sini akan bereaksi dengan HCl dan akan membentuk garam. Ketika garam terbentuk, maka dia akan mudah untuk dibersihkan atau mudah larut. Itu adalah fungsi dari HCl. Itu untuk uji nyala. Dan reaksi unsur alkali dan alkali tanah. Jadi kalau tadi itu adalah sama, sebenarnya tadi uji nyala itu adalah alkali dan alkali tanah juga. Kalau di sini untuk reaksi unsur alkali dan alkali tanah, kita melihat berdasarkan kelarutan. Kalau tadi berdasarkan warna nyalanya. Jadi reaksi ini digunakan untuk memisahkan, atau yang lebih umumnya itu adalah untuk membedakan logam alkali dengan logam alkali tanah. Prinsip dasarnya itu adalah kelarutan atau endapan atau warna yang terbentuk. Dibentuk pada siapa? Pada produk tentunya atau hasil reaksi. Logam alkali atau alkali tanah akan bereaksi dengan anion. Apa anion? Anion itu adalah hasil atau pemecahan dari unsur senyawa, tapi dia yang bermuatan negatif. Kenapa dia selalu bereaksi dengan negatif?
Karena logam itu secara umum dia bermuatan positif. Dan reaksi ini nanti akan membentuk endapan, di mana endapan yang terbentuk itu didasarkan atau berdasarkan dari kemampuan logam tersebut untuk bereaksi atau berdasarkan atas kesamaan muatan antara keduanya. Jadi kalau misalnya logam alkali itu adalah muatannya plus, maka dia akan mudah bereaksi atau mudah membentuk endapan dengan anion yang bermuatan negatif. Alkali tanah dia positif 2, maka akan mudah berbentuk ikatan atau membentuk endapan dengan anion yang bermuatan negatif 2. Seperti itu prinsipnya. Reagen yang kita gunakan pada praktikum ini itu adalah natrium karbonat, natrium fosfat, dan natrium sulfat. Kalau kita ionkan atau kita pecah, maka dapat kita lihat di sini adalah karbonat dan sulfat itu memiliki muatan yang sama, itu adalah 2+. Sedangkan fosfat dia memiliki 3-. Ini 2-, bukan 3+, karena dia adalah anion. Jadi inilah yang dinamakan dengan anion. Dan ini dinamakan dengan kation. Sedangkan logam yang kita gunakan itu adalah Li, K, Na, Ba, Ca, Sr, dan Mg. Dimana yang di atas adalah muatan logamnya adalah plus, yang di bawah adalah 2+. Kalau kita perhatikan secara ini, maka secara otomatis logam pada golongan alkali tanah akan mudah bereaksi dengan keduanya, dengan karbonat dan sulfat. Sedangkan golongan alkali dia tidak akan bisa bereaksi dengan ketiga reagennya. Kenapa? Karena tidak ada yang +1 atau plus, yang adanya +2, -2 dan adanya -3. Karena tidak ada yang -1, maka pada hasil akan kita dapatkan seperti ini. Di mana logam alkali itu tidak akan bereaksi dengan anion apapun atau dengan reagen apapun. Sedangkan logam alkali tanah dia akan bereaksi dengan karbonat dan sulfat karena muatannya sama, kecuali ada Mg. Dia memiliki pengecualian, dia bisa bereaksi dengan fosfat, namun dia tidak bisa bereaksi dengan sulfat. Itu beberapa pengecualian di dalam ilmu kimia. Jadi di ilmu kimia atau ilmu yang lain khususnya, itu juga tidak semuanya sesuai dengan teori. Ada beberapa pengecualiannya. Itu untuk reaksi unsur alkali dan alkali tanah. Kita masuk bagian yang ketiga, itu adalah reaksi halida. Jadi halida atau halogen itu merupakan unsur golongan 7A yang semuanya itu bersifat gas. Maka kalau tadi semuanya bersifat padat, tapi setelah dibikin larutan menjadi cair atau dalam bentuk garam yang menjadi cair, halida juga seperti itu. Ketika golongan 7A kita bentuk menjadi garam, maka dia akan membentuk menjadi cairan. Jadi, reaksi halida dilakukan untuk melihat kekuatan dari masing-masing halida yang digunakan. Prinsip dasarnya itu adalah reaksi pendesakan atau reaksi penggantian, di mana halogen dapat mendesak unsur halogen lainnya untuk menghasilkan unsur baru. Jadi reaksi ini mirip dengan sel galvani. Sel galvani udah ada didapatkan di SMA tuh di kelas 2 dan di kelas 3. Dan halida yang kita gunakan itu hanya 3, klorida, bromida, dan iodida. Kemudian kita bahas tadi reaksi pendesakan. Jadi reaksi pendesakan itu erat kaitannya dengan kekuatan. Jadi kekuatan masing-masing halida akan berbeda. Itu tergantung dari kekuatan dia, dan kalau kita perhatikan juga tergantung dari posisinya pada sistem periodik unsur. Ini sistem periodik unsur udah potong karena kita butuh cuma golongan 7. Jadi golongan 7 yang kita gunakan itu ada Cl, Br, dan I. Kalau kita lihat unsur di atasnya
dapat mendesak atau mengusir unsur di bawahnya. Jadi unsur Cl dapat mendesak Br, dapat mendesak I. Dan unsur di bawahnya tidak dapat mendesak atau mengusir unsur di atasnya. Jadi I tidak dapat mengusir Br, tidak dapat mengusir Cl. Begitu juga dengan Br tidak dapat mengusir Cl. Contohnya seperti ini. Ketika kita punya KCl, kita tambahkan dengan Br, maka reaksinya seperti apa? Maka reaksinya tidak terjadi reaksi. Kenapa? Karena Br itu berada di bawah Cl. Dan Br tidak dapat mendesak Cl untuk pergi. Tapi kalau kita misalnya punya K, kita balik, KBr, kita tambah dengan Cl, maka akan terjadi reaksi. Karena apa? Karena Cl dapat mendesak Br atau dapat mengusir Br, maka akan terjadi KCl ditambah Br. Ini adalah Br2, ini adalah Cl2. Br2. Jadi, unsur di atas itu lebih kuat, maka dapat menggantikan, atau tadi istilahnya adalah mendesak untuk keluar. Maka kesimpulannya, urutan unsur segolongan halogen itu di mana F lebih kuat dari Cl, Cl lebih kuat dari Br, dan Br lebih kuat dari I. Karena yang kita gunakan hanya 3 ini, maka Br yang paling kuat, Cl yang paling kuat, dan I yang paling lemah. Hasil pengamatan seperti ini. Jadi ini nanti untuk data, di mana kita punya larutan atau kita punya halogen dalam bentuk garamnya. Jadi ada KCl, KBr, dan I. Ini tidak ada, kenapa? Karena dia bereaksi dengan dirinya. Berarti ini kan KCl bereaksi dengan Cl, makanya tidak ada. Jadi kalau kita lihat KBr ditambah dengan Cl2, maka akan terbentuk KCl dan Br2 berwarna merah. Ki ditambah Cl2, maka terbentuk KCl ditambah I2 berwarna ungu. Jadi Cl itu dapat menggantikan keduanya. Kemudian kalau kita perhatikan Br, KCl ditambah Br tidak terjadi reaksi. Kenapa? Karena Br berada di bawah Cl. Kemudian ini tidak. Ini Ki ditambah Br2 akan membentuk KBr ditambah ini salah I2 berwarna ungu. Kenapa bisa terjadi? Karena Br berada di atas I. Sedangkan I2 itu posisinya paling bawah, dia tidak dapat mendesak Cl, tidak dapat mendesak Br, sehingga KCl ditambah I2 tidak terjadi reaksi, KBr ditambah I2 tidak terjadi reaksi. Dan ini hanya pada dirinya sendiri. Ini adalah hasil pengamatan yang dapat adik-adik buat nanti di pengamatan. Dan di pembahasan silahkan dijelaskan dari kenapa dia bisa bereaksi dan kenapa dia tidak bisa bereaksi. Itu mungkin untuk objek 2. Jadi nanti di pembahasan silahkan dibikin hasil ini, kemudian kenapa dia bisa berwarna untuk di pembahasannya. Jadi di data cukup bikin data ini, bagian ini saja. Kemudian untuk yang reaksi alkali dan alkali tanahnya, bikin datanya pengamatan yang ini. Kemudian untuk yang terakhir itu bikin pengamatan yang ini. Setelah itu di pembahasan dibahas tentang dia kenapa dia berwarna untuk yang uji nyala. Kemudian untuk bagian reaksi unsur alkali silahkan dilengkapi reaksinya, lengkapi dari reaksi masing-masing ini. Jadi jangan lupa dibikin reaksinya. Kalau misalnya LiCl ditambah, ini tidak bereaksi semuanya kan? Tidak terjadi reaksi. Kalau misalnya ini BaCl2 ditambah NH42CO3, reaksinya akan membentuk BaCO3 dan seterusnya. Silahkan nanti dilengkapi. Begitu juga dengan yang ini. Nah, ini sudah ada reaksinya, tinggal dipindahkan di pembahasan. Itu untuk pembahasan objek 2, itu ada penggolongan berkala unsur-unsur. Sebagai tugas, silahkan ajukan pertanyaan terkait objek 2 yang belum dipahami pada e-learning yang telah disediakan. Jadi nanti akan disediakan e-learning khusus untuk membahas tentang objek 2.
Terakhir, nilai saudara atau nilai adik-adik itu tergantung dari saudara, itu bukan tergantung dari kami. Jadi kalau mau ingin nilai A, maka saudara harus bermindset nilai A, dan begitu seterusnya. Mungkin itu untuk objek 2. Sedikit pembahasan. Untuk lebih jelasnya bisa silahkan dibaca di buku atau dipelajari di internet atau yang lainnya. Mungkin itu untuk objek 2. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.